Maka hendaklah sesuatu yang datang kepadamu itu tadi adalah bertambahnya ilmu kita kepada Allah, bertambahnya dekat keyakinan kita kepada Allah. Karena bagi orang saleh tadi tahu Tuhannya dekat. Nah, surah Al-Baqarah ayat 186. Katakanlah bila ada yang mencari aku dekat. Nah, jadi dalam tafsir itu Bapak Ibu jangan bingung lagi tadi. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 186, jadi kata para sahabat atau Arab Baduy yang diceritakan di sana yang bertanya kepada Nabi tentang kedekatan Allah dengan diri kita, apakah Tuhan dari jauh atau dekat? Silahkan dibuka tafsirnya tadi, surah Al-Baqarah ayat 186 tadi. Bayangkan orang yang menafsir ayat ini bila dirinya tak mengenal Allah. Nah, orang yang tak mengenal Allah. Wahai baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah Tuhan kita itu jauhkah atau dekatkah? Jadi bila Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah masih mempertanyakan jauh atau dekatnya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka cobalah pahami surah Al-Baqarah ayat 186. Wahai baginda Nabi, jika Allah Subhanahu wa taala itu dekat, maka kita berdoa dengan cara berbisik tadi, memanggilnya tadi. Dan kalau Tuhan kita yang bernama Allah ini jauh, maka kita berdoa, bermunajat kepadanya dengan cara berteriak memanggilnya. Nah, jadi secara teori tentu kalau Tuhan dekat, ngapain kita berteriak-teriak? Nah, ngapain mau upah-upah orang? Ya kata Lev, kalau Tuhan kita dekat. Nah, tetapi kalau teorinya kita awam, tak ngerti. Lalu kalau kita Tuhan kita jauh, maka kita berteriak-teriak memanggil Tuhan dari berdoa, supaya Tuhan lebih mendengar, karena Tuhan mungkin jauh. Nah, lagi Tuhan di atas langit kan, jadi pakai mic ya, nah mic-nya corongnya ke atas. Nah, jadi kalau berdoa tadi, nah sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 186 di situ. Bila Tuhan Allah ini, Tuhan kita bernama Allah ini dekat, maka kita berdoa dengan cara berbisik saja. Nah, para sahabat tadi ataupun yang bertanya tadi kaum Arab. Nah, Nabi tadi diam karena belum ada wahyu tadi. Nah, setelah ada wahyu surah Al-Baqarah ayat 186 tadi, katakanlah wahai Muhammad, bila ada yang mencari aku, kata Allah, aku dekat. Tapi itulah kita. Nah, sering aja membuka, sering aja mendengar, cuma tak diamalkan ilmu tadi. Kan Tuhan dekat. Kalau berzikir kita nyari-nyaring mengganggu orang. Nah, berzikir nyaring-nyaring. Kenapa berzikir nyaring-nyaring kalau Tuhan dekat? Supaya lebih khusyuk. Tuhan kan dekat. Tuhan dekat, surah Al-Baqarah 186 tadi. Seandainya waktu itu surah Al-Baqarah tadi turun, aku jauh kata Tuhan. Nah, jauh, tinggi di atas langit sana mungkin atau jauh, maka pantaslah kita berteriak-teriak dalam berzikir, berdoa. Nah, maka pantaslah tadi. Begitu pula orang yang ma'rifatullah tadi. Memang Tuhan kada berjarak, tapi Tuhan telah menyatakan bahwa aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merasa Tuhan kita atas langit, pakai mic kayak ke atas sana. Nah, ya kalau biar ke atas sana. Nah, mungkin orang yang di pesawat bisa terganggu ya. Ya kan? Nah, naik pesawat suara apa itu? Nah. Namun ternyata surah Al-Baqarah ayat 186 tadi menyatakan bahwa Tuhan itu dekat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada 7 ayat yang menyatakan bahwa Allah itu dekat. 7 ayat di dalam Al-Quran itu 7 ayat yang menyatakan Allah itu dekat. Dan 7 ayat pula yang menyatakan Allah tadi di aras kursi. Nah, di aras kursi tadi.
Ada yang menyatakan dekat 7 ayatnya, ada pula yang di aras kursi tadi. Nah, tentu kita pahami tadi. Nah, kalau kita berkeyakinan aras kursinya di atas sana, harusnya ke sana. Ya kalau mau berdoa kayak itu juga, tapi berdoa kenapa tunduk ke bawah tadi? Nah, ya kata lihat berzikir seharusnya ke sana juga. Ya kalau Tuhan tuh di atas sana tinggi kan. Jadi saya kira teori dan praktik tadi sesuai tadi. Nah, kalau yang berkeyakinan Tuhannya dekat, nah dekat Tuhannya tadi. Timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Kemana engkau menghadap, di sana ada wajah Allah. Kemana menghadap, ke timur ada wajah Allah, ke barat ada wajah Allah, ke utara selatan ada wajah Allah tadi. Berarti kan dekat tadi. Aku lebih hampir daripada urat lehermu. Nah, dekat juga tuh, lebih hampir daripada urat leher. Jangan urat leher dijadikan Tuhan. Nah, atau urat leher dijadikan Tuhan, atau lehernya dijadikan Tuhan, karena dekat tadi, atau darah atau jantung tadi. Nah, akibat ketidaktahuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akibat kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah. Ini terjadi dulu mungkin pada diri kita. Begitu kita berteriak paling nyaring sudah suara. Nah, karena Tuhan tadi mungkin kita anggap supaya Tuhan tadi mendengar. Nah, lalu kata Allah apa? Aku nih maha mendengar. Karena cukuplah bersuara gitu aja. Aku nih maha tahu. Aku maha tahu, aku maha mendengar. Yang suara-suara nyaring tadi, apa keyakinannya dulu? Jangan ikut-ikutan. Kalau nyaring aja, terganggu telinga orang berzikir tadi. Atau diam-diam aja, kalinya kan ada apa-apa, ada menggawi juga sekalinya. Nah, ini price sekali. Ya. Jadi walaupun menggawi juga, mengerja tadi, jangan engkau gantungkan keselamatan kesejahteraan diri kepada amal. Jangan berharap di amal tadi. Nah, karena kata orang Banjar, bila berharap itu bisa teti harap. Nah, berharap tadi, karena harapan tadi bisa menjatuhkan tadi. Nah, maka kalau hendak berharap, berharaplah kepada Allah. Jangan berharap kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya terbukalah diri kita tadi. Nah, jadi ilmu ma'rifat itu bukan ditutup-tutupi tadi. Nah, bukan dipersulit, tidak. Supaya di dalam beribadah tuh kita lebih khusyuk. Tuhan dekat. Ada aja aku jar Tuhan, cuma nyawa aja kadang hendak mengenali aku nih. Nah, suruh sholat, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kalinya nanti ingat apa? Nah, sesuatu selain daripada aku diingat. So, Tuhan tadi, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berdiri betul tadi, ingat dengan aku, kata Tuhan. Nah, ingat dengan aku. Bagaimana cara mengingat aku? Pandanglah kepada diri dan kepada alam tadi. Bahwa setiap yang mewujud itu adalah wujud itu tadi. Adanya aku. Wujudku tuh menunjukkan adanya aku. Bila ada wujudnya tuh ada aku tiar Tuhan. Nah, jangan dicari akunya tuh, lihat wujudku tuh. Nah, itu kenyataanku. Nah, jangan kenyataanku ini di Tuhan akan. Nah, lalu menjadikan diri berhala tadi. Nah, berhala tadi ya diri kita tadi. Lalu kata ada guru kita, nah, seorang yang arif tadi, lata uja tadi mana? Lata uja manat, penglihatan, pendengaran, mulut tadi. Ini lata uja manat tadi. Nah, jadi 3 berhala tadi itu mata, penglihatan, pendengaran, dan mulut. Nah, tadi bila tidak ditujukan kepada Allah, bila tidak bertauhid tadi, sama dengan
berhala tadi nampak kepada diri tadi, Lata, Uzza, Manat tadi. Jadi berhalanya orang Quraisy, berhalanya tadi orang yang penyembah berhala tuh ada 3 tadi, ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Ada pula yang diceritakan yang dijadikan patung-patung itu, kalau kita sekarang mungkin wali Allah, kekasih Allah tadi, orang yang dekat dengan Tuhan tadi, orang yang makbul, kabul doanya, karena sudah meninggal dunia lalu dijadikan patung, lalu dipuja-puja. Nah, ada pula yang meriwayatkan tentang hal demikian tadi. Nah, cuma itu tadi, berhala itu adalah sesuatu mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti penglihatan kita kada karena Allah, pendengaran kita kada karena Allah, mulut kita berbicara kada karena Allah. Ini suatu bentuk kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu. Nah, jadi ingat-ingat Bapak Ibu tadi, Tuhan yang dekat dengan diri kita. Nah, jadi bagi orang yang ma'rifat, yang mencabut nyawanya tadi Allah, bukan malaikat, kata Allah. Nah, inilah disebut para pencinta, para muhibbin hidup mati bersama Allah. Nah, hidup mati bersama Allah, makan dengan aku, kata Allah, duduk dengan aku, berbaring dengan aku, makan minum dengan aku, kurang apalagi bahagianya, sampai mati pun bersama aku tadi. Nang sibuk memikirkan amal, sibuk dengan amal aja tadi, karena terpikirkan Tuhannya. Nah, dirinya tadi hidup mati bersama amal, karena matinya mati bersama amal ibadahnya, hidupnya disertai amal ibadahnya supaya hidup sejahtera di dunia. Bahkan ada yang beribadah supaya kaya raya. Nah, siapa yang beri itu? Tuan Guru juga. Nah, nyawa nangai amal ibadah nih supaya kaya raya hidup di dunia. Nyawa amal ibadah nanglah supaya di negeri akhir selamat, masuk ke dalam surganya Allah. Rajin beribadah, amalakan di dunia sugi kaya raya, amalakan untuk negeri akhirat masuk surga. Mungkin itu yang kita pikirkan dulu. Nah, karena kita belum mengenal Allah. Nah, bagi para pencinta, para muhibbin pencinta Allah tadi, di dunia sudah bersama Allah, waktu sehat bersama Allah, makin sakit lagi makin dekat lagi dengan Allah. Nah, kalau kita sakit tuh juhud dah pada dunia tadi, hendak kemana-mana kada bisa lagi dah, nah diam aja nah. Hendak makanan yang enak-enak kada bisa lagi, juhud kita tadi. Hendak apa lagi, nah kada bisa lagi, sudah sakit, nah juhud. Makin dekat pula orang yang ma'rifat dengan Allah nih, ketika sakit makin dekat lagi. Nah, jadi waktu hidup di dunia bersama Allah, masuk kubur bersama Allah juga. Itu yang seharusnya tadi di dunia, di alam kubur, di alam akhirat bersama Allah. Apa garang dirisawakan tadi? Dirisawakan hati itu lantaran kadang mengenal Allah tuh risau aja. Sekurang aja lang amal nih, kurang terus saja Nabi. Amal tuh pasti kurang bila kadang Allah. Biar habis tanah banyu nyawa terjual. Pesan mau upah orang, mau kadang Allah ada mana cukup, sudah dijelaskan Nabi. Walaupun banyak amal ibadahmu, tapi engkau kadang mengenal Allah kada pernah cukup. Risau hati ini. Nah, kalau bina diajab bisa diajab bujuran karena kurang syarat, kurang rukunnya. Masuk ke hotel tadi kurang 10.000, aja tadi Pak. Apalagi kurang 100.000 kalau bisa masuk. Nah, kurang 10.000 aja, nah, bisa kada jadi nukar baju. Nah, kurang 10.000 aja nukar pakai data gin kada bisa, kurang 10.000. Hutang bayar juga, iya kah? Nah, kurang tadi. Nah, kurang 1.000 aja kada jadi 1 juta, namanya kurang. Nah, kalau standarnya kurang. Nah,
kalau pernah cukup tadi.